Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Cahyaningrum dari kelas 11 MIPA 3, absen 30. Ingin menjelaskan materi tentang identifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon dan dampaknya bagi lingkungan. Pengertian hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya tersusun atas atom hidrogen dan atom karbon. Atom karbon memiliki kekasan, yaitu 1. Nomor atomnya 6. 2. Konfigurasi unsur 1s2, 2s2, 2p6. 3. Struktur Lewis mempunyai 4 tangan untuk berikatan dengan atom yang lain. 4. Mempunyai elektron valensi. 5. Dapat membuat ikatan rangkap. A. Rangkap 2, B. Rangkap 3. 6. Dengan oksigen atau O2 dapat membentuk gas CO dan CO2. 7. Senyawa karbon banyak terdapat pada makhluk hidup atau senyawa organik. Selanjutnya yaitu penggolongan senyawa karbon. Itu salah ketik, harusnya C ya. Berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat dengan atom karbon lainnya, atom karbon dibedakan menjadi atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. A. Atom C primer yaitu atom C yang terikat pada satu atom yang lain. B. Atom C sekunder yaitu atom C yang terikat pada dua atom C yang lain. C. Atom C tersier yaitu atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. D. Atom C kuartener yaitu atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh penggolongan senyawa karbon ya. Nah, bisa dilihat contohnya. Contoh dari penggolongan senyawa karbon, di situ terlihat ada atom karbon ya yang saling bergandengan dari nomor 1 sampai nomor 10 itu bisa dicari, penggolongannya bisa dicari menggunakan yang tadi atom C primer, sekunder, atom C tersier, dan kuartener. Nah, dari gambar tersebut diperoleh keterangan 1 atom C primernya nomor 1, 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena nomor 1, 6, 7, 8, 9, dan 10 itu menggandeng satu atom C, maka disebut atom C primer. Yang kedua, atom C sekunder itu nomor 3 karena menggandeng dua atom C yang lain, menggandeng dua atom C yang lain. Yang ketiga, atom C tersier nomor 2 dan 5 itu karena menggandeng 3 atom karbon yang lain. Yang keempat, atom C kuartener itu nomor 4. Nomor 4 saja, karena nomor 4 itu menggandeng atau mengikat 4 atom karbon yang lain. Selanjutnya, masuk ke identifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon atau identifikasi senyawa karbon. Identifikasi apakah suatu bahan atau zat merupakan senyawa karbon atau tidak dapat dilakukan dengan membakar bahan tersebut. Pembakaran tidak sempurna dari senyawa karbon akan menghasilkan zat sisa berupa arang atau celaga atau karbon. Nah, pada saat kita membakar kayu kan biasanya menghasilkan arang ya. Adapun itu, jika pembakarannya berlangsung sempurna, maka akan menghasilkan gas CO2. Keberadaan gas CO2 ini dapat diketahui dengan cara mengalirkannya ke air kapur atau larutan CaOH2 atau larutan parit yaitu larutan BaOH2. Apabila senyawa yang dibakar sempurna merupakan senyawa karbon, maka akan menghasilkan CO2.
air kapur atau air barit akan menjadi keruh. Nah, untuk contoh pembakaran senyawa hidrokarbon itu ada banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat motor berjalan kan itu terjadi pembakaran bensin ya. Terus pada saat kita menyalakan kompor gas itu terjadi pembakaran gas. Terus ada juga pada saat proses pengelasan gitu, ada banyak ya dan lain-lain. Nah, untuk contohnya bisa dilihat setelah ini. Nah, itu merupakan beberapa video dari contoh pembakaran senyawa hidrokarbon yang biasa kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat kita mengendarai sepeda motor ataupun mengendarai mobil ya. Pada saat kita mengendarai atau menjalankan mobil kita, itu terjadi pembakaran bensin atau bahan bakar sehingga motor dan mobil kita bisa berjalan ya. Terus bensin C8H18 gases ya dibakar dengan oksigen ya menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O. Ya, lebih tepatnya 2C8H18 gases ditambah 25O2 menghasilkan 16 CO2 atau karbon dioksida dan 18 H2O. Oke, selanjutnya itu merupakan contoh kedua dari pembakaran senyawa hidrokarbon, yaitu pembakaran gas LPG pada kompor. Pada saat kita menyalakan kompor untuk memasak ataupun apalah itu, terjadi pembakaran C3H8 gases ditambah oksigen atau O2 gases menghasilkan CO2 gases karbon dioksida ya dan H2O. Pada saat reaksinya sudah disamakan ya, menjadi C3H8 gases ditambah 5O2 gases menghasilkan 3 CO2 gases dan 4 H2O. Nah, itu adalah beberapa contoh dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Sudah cukup jelas ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak pembakaran bensin terhadap lingkungan. Karena bensin merupakan salah satu bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat sehingga bisa menyebabkan berbagai macam dampak yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembakaran bensin dalam mesin motor, mobil, dan lain sebagainya akan menghasilkan beberapa gas polutan yang dapat mencemari lingkungan. Beberapa gas polutan antara lain seperti CO2 atau karbon dioksida, CO atau karbon monoksida, NO dan NO2, dan timbal. Terkadang, pada saat proses pembakaran tersebut dapat menghasilkan polutan. Biasanya pada saat kita menggunakan sepeda motor atau mobil itu terkadang bisa menghasilkan polutan hasil pembakaran. Nah, polutan hasil pembakaran tersebut adalah 1. Karbon dioksida atau CO2. Kadar CO2 yang tinggi di atmosfer dapat menimbulkan efek rumah kaca. Nah, itu sangat berbahaya sekali bagi kehidupan. Nah, yang kedua, karbon monoksida atau CO. Nah, gas CO dapat mengikat hemoglobin atau Hb dalam darah. Ikatan CO dengan Hb lebih kuat dibanding O2 sehingga dapat menghalangi fungsi vital Hb untuk membawa oksigen bagi tubuh. Nah, itu berbahaya sekali bagi tubuh kita ya. Selanjutnya, oksida nitrogen. Minyak bumi mengandung 0% sampai 15% nitrogen sehingga pembakaran
Bahan bakar ini menghasilkan gas NO. Gas NO yang teroksidasi di udara menghasilkan NO2. Udara yang tercemar gas NO2 menyebabkan gangguan pernafasan. Gas NO2 merupakan gas oksida asam sehingga reaksinya dengan air hujan bisa menyebabkan hujan asam. Nah, hujan asam bisa menyebabkan perkaratan pada besi. Kemudian, partikulat karbon dalam bentuk asap dan jelaga merupakan partikel-partikel kecil sangat halus yang dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan gangguan pernafasan. Bisa menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma gitu ya, kan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selain itu, dampak dari pembakaran tidak sempurna hidrokarbon dapat menyebabkan iritasi kulit, mata perih, lalu merusak ginjal, dan bisa menyebabkan gangguan pernafasan seperti sesak nafas atau asma ya. Sampai sini dulu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.